pagi Bapak Ibu kader semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan luar biasa. Saya Christine, petugas yang akan melatih Bapak-Bapak kader semua dalam petugas PTM. Hari ini saya sangat beruntung bisa melatih Bapak kader semuanya karena petugas PTM adalah petugas yang mampu mendeteksi dini penyakit tidak menular pada masyarakat. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bersifat degeneratif atau kronis. Salah satunya adalah hipertensi, penyakit jantung, penyakit gula, gagal ginjal. Dan perlu kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular adalah merokok, kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi sayur dan buah, dan obesitas. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang obesitas, bagaimana kader mampu melakukan pengukuran kepada masyarakat. Yang pertama kita ukur itu adalah berat badannya, tinggi badannya, dan lingkar perutnya, sehingga kita mampu untuk menentukan indeks massa tubuh, apakah di obesitas atau kurus atau over. Dan itu ada alat-alatnya dalam video berikut ini. Ya Bu, kita timbang berat badan dulu ya Bu ya. Ibu berdiri di sini ya Bu. Berat badan 72 kilo ya Dok. Oh, berat badan 72. Maaf ya Bu, izin ya Bu. Lurus Bu. 155 ya dokter. Tinggi badannya 155. Sudah Bu, kembali sama dokter. Pakai siapa ya? Ada di sini ya Bu. Pakai 96 ya dokter, lingkar perutnya. Cara mengukur indeks massa tubuh adalah berat badan dalam kilogram dibagi dalam tinggi badan dalam meter. Misalnya berat badannya 72 kilo, tinggi badan 155 cm, maka 72 dibagi 1,55 dikuadratkan dulu, maka 72 kilo dibagi 2,4 hasilnya adalah 30, dan dia termasuk obesitas. Apakah Bapak kader semua mengerti? Nah, boleh dicoba. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan kembali. Baiklah, Bapak Ibu kader semuanya hebat-hebat, bisa menghitung indeks massa tubuh masyarakatnya. Jadi nanti saya percaya Bapak kader mampu melakukan deteksi dini penyakit tidak menular dalam rangka mengukur faktor risiko tidak menular. Dan kita percaya Bapak kader adalah tangan pertama tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular pada masyarakat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini masih diberikan berkah berupa nikmat dan keselamatan sehingga kita dapat berkumpul di aula Puskesmas yang Jangkat. Yang saya hormati ibu-ibu kader yang berhadir pada hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang upaya pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular, yaitu tentang diet sehat, aktivitas fisik, dan bahaya asap rokok. Di sini saya akan menggunakan leaflet sebagai media untuk memudahkan kita menerima dan mengingat materi yang akan saya sampaikan pada hari ini. Adapun yang dimaksud dengan diet seimbang adalah diet yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita, di mana kita harus menyeimbangkan antara karbohidrat, protein, vitamin, dan mineral sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Kita juga harus mengurangi kadar gula, kadar lemak, juga garam dalam setiap makanan yang kita konsumsi. Hari ini bertujuan untuk menghindarkan kita dari obesitas atau kegemukan yang dapat berakibat menjadi gangguan pada jantung serta mengakibatkan diabetes. Yang kedua, aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini harus kita lakukan secara rutin setiap hari dalam waktu 30 menit secara kontinu terus-menerus. Yang ketiga adalah merokok, di mana rokok dapat menyebabkan gangguan pada jantung dan hipertensi, karena di dalam rokok banyak mengandung zat-zat kimia yang sangat berbahaya, baik bagi yang langsung terpapar asap rokok maupun yang tidak terpapar asap rokok. Selain itu, merokok juga dapat menyebabkan gangguan pada jantung serta menyebabkan hipertensi. Itulah ibu-ibu yang dapat saya sampaikan tentang diet seimbang, asap rokok, dan
Di sini saya akan menyampaikan kepada ibu-ibu bahwasannya di dalam upaya pengendalian faktor risiko penyakit menular ini kita memiliki kata kunci yaitu cerdik. Di mana cerdik ini dimaksudkan C adalah cek kesehatan secara teratur, E enyahkan asap rokok, R rajin aktivitas fisik, D diet seimbang, I istirahat cukup, dan K kelola stres. Jadi itulah tadi upaya yang dapat kita lakukan untuk pengendalian faktor risiko penyakit tidak menular. Sampai di sini apakah ibu-ibu kader ada yang ingin menyampaikan masukan atau pertanyaan? Kepada ibu-ibu kami persilahkan. Jika memang tidak ada lagi yang ingin disampaikan, kami berharap ibu-ibu kader nanti dapat melanjutkan atau menyampaikan informasi ini kepada masyarakat kita sehingga kita dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas Sebe Jangkar. Mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu kader semuanya. Semoga kita dalam keadaan sehat dan luar biasa. Saya Christine, petugas yang akan melatih Bapak-Bapak kader semua dalam petugas PTM. Hari ini saya sangat beruntung bisa melatih Bapak kader semuanya karena petugas PTM adalah petugas yang mampu mendeteksi dini penyakit tidak menular pada masyarakat. Penyakit tidak menular adalah penyakit yang bersifat degeneratif atau kronis. Salah satunya adalah hipertensi, penyakit jantung, penyakit gula, gagal ginjal. Dan perlu kita ketahui faktor-faktor yang mempengaruhi penyakit tidak menular adalah merokok, kurang aktivitas fisik, kurang konsumsi sayur dan buah, dan obesitas. Nah, pada hari ini saya akan membahas tentang obesitas, bagaimana kader mampu melakukan pengukuran kepada masyarakat. Yang pertama kita ukur itu adalah berat badannya, tinggi badannya, dan lingkar perutnya, sehingga kita mampu untuk menentukan indeks massa tubuh, apakah di obesitas atau kurus atau over. Dan itu ada alat-alatnya dalam video berikut ini. Ya Bu, kita timbang berat badan dulu ya Bu ya. Ibu berdiri di sini ya Bu. Berat badan 72 kilo ya Dok. Oh, berat 72. Maaf ya Bu, izin ya Bu. Lurus Bu. 155 ya dokter. Tinggi badannya 155. Ya Bu, kembali sama dokter. Pakai siapa ya? Izin ya Bu. Pakai 96 ya dokter, lingkar perutnya. Cara mengukur indeks massa tubuh adalah berat badan dalam kilogram dibagi dalam tinggi badan dalam meter. Misalnya berat badannya 72 kilo, tinggi badan 155 cm, maka 72 dibagi 1,55 dikuadratkan dulu. Maka 72 kilo dibagi 2,4 hasilnya adalah 30 dan dia termasuk obesitas. Apakah Bapak kader semua mengerti? Nah, boleh dicoba. Kalau ada yang tidak mengerti, ditanyakan kembali. Baiklah, Bapak Ibu kader semuanya hebat-hebat, bisa menghitung indeks massa tubuh masyarakatnya. Jadi nanti saya percaya Bapak kader mampu melakukan deteksi dini penyakit tidak menular dalam rangka mengukur faktor risiko tidak menular. Dan kita percaya Bapak kader adalah tangan pertama tenaga kesehatan untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular pada masyarakat. Terima kasih.